Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang menghemat energi. Materi ini ada pada tema 6, subtema 4. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap kalian belajar? Oke, disimak ya. Ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi pokok-pokok informasi tentang penghematan energi. Ini tentang muatan bahasa Indonesia ya. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku hemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Ini tentang muatan PPKN. Kita simak teks bacaan berikut. Simak ya. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, dari teks bacaan tersebut, kita dapat menggali informasi sebagai berikut. Yang pertama, jendela dan ventilasi rumah berfungsi sebagai tempat keluar masuknya sinar matahari dan udara ke dalam rumah. Yang kedua, tanaman di halaman rumah membuat lingkungan menjadi teduh. Yang ketiga, adanya halaman yang teduh, jendela dan ventilasi menunjukkan bahwa rumah tidak memerlukan pendingin udara. Yang keempat, tidak menggunakan pendingin udara berarti menghemat energi. Nah, apakah kalian sudah seperti Dayu dan keluarga? Oke, kalian hebat. Selalu jaga ketersediaan energi ya. Menghemat energi adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Hemat termasuk sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Perhatikan anak laki-laki ini. Lihat keadaan ruangan di rumah anak ini. Anak di samping telah melakukan pemborosan listrik. Kenapa? Kalian lihat, ada dua lampu yang menyala. Lampu ruangan menyala, lampu belajar menyala, lalu radio pun menyala, televisi menyala, ada keran air yang lupa dimatikan, kipas angin pun menyala. Sedangkan anak ini sedang tiduran di kursi. Sebenarnya banyak alat-alat elektronik yang tidak sedang dia gunakan. Kalimat saran yang bisa kita berikan kepada anak tersebut adalah: yang pertama, setelah selesai belajar, sebaiknya lampu segera dimatikan.
Yang kedua, keran air harus ditutup rapat-rapat setelah digunakan. Yang ketiga, televisi dan radio jangan dinyalakan bersama-sama. Yang keempat, jika udara tidak begitu panas, sebaiknya kipas angin tidak dinyalakan. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan warga yang sedang mengantri air bersih. Warga mengantri untuk mendapatkan air bersih karena persediaan air di rumah mereka telah habis. Peristiwa tersebut terjadi karena musim kemarau sangat panjang dan ulah manusia yang menggunakan air secara berlebihan. Jadi, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih lagi? Ya, tentu kita harus menghemat penggunaan air karena air sangat penting bagi kehidupan kita dan kita wajib menjaga ketersediaan air. Perhatikan anak-anak ini adalah salah satu cara menghemat energi bahan bakar minyak, yaitu dengan berjalan kaki menuju ke sekolah. Mereka memilih berjalan kaki menuju sekolah. Berjalan kaki ke sekolah merupakan perilaku menghemat bahan bakar minyak karena berjalan kaki tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Yang kedua, bersepeda. Bersepeda juga termasuk perilaku menghemat bahan bakar minyak karena bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Yang ketiga, yaitu menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum salah satu perilaku menghemat bahan bakar minyak. Karena semakin banyak yang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak bahan bakar minyak yang dihemat. Karena transportasi umum itu bisa menampung penumpang yang banyak dibandingkan dengan transportasi milik pribadi ya. Kita harus membiasakan menghemat energi agar energi tidak cepat habis. Ingat ya, ini transportasi umum. Perhatikan gambar di samping. Kita tahu bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban membuat segalanya berjalan dengan baik dan lancar. Gambar di samping menunjukkan seorang anak sedang merasakan sakit perut. Menurutmu, apa hak dan kewajiban anak tersebut agar tidak mengalami sakit perut ya? Ya, agar tidak sakit perut, anak tersebut memiliki kewajiban untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi, serta mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Adapun hak yang diterima anak tersebut adalah menikmati makanan dan minuman yang bergizi. Perhatikan gambar berikutnya. Ini anak-anak sedang membersihkan ruangan kelas. Apa ya hak dan kewajiban mereka? Hak siswa di sini adalah memperoleh kenyamanan dalam belajar di ruang kelas. Kewajiban siswa adalah menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah, jika hak dan kewajibannya dilakukan secara seimbang, maka ruangan kelas pun nyaman untuk dipakai belajar. Hak yang kita peroleh berkaitan dengan energi. Yang pertama, menggunakan air bersih, memanfaatkan listrik, memakan makanan yang bergizi, menikmati udara segar, dan merasakan lingkungan yang aman dan tentram. Ini beberapa hak yang bisa kita peroleh yang berkaitan dengan energi. Kewajiban yang harus kita laksanakan berkaitan dengan energi. Yang pertama, tidak membuang-buang air. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari jika kita tidak menggunakannya. Ketiga,
mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. Kelima, menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Ini adalah beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan berkaitan dengan energi. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah belajar dengan giat di rumah. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mendampingi anaknya belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.